Para pelayat datang ke rumah Bu Jumi menghadiri pemakaman Jaka. Aku dan Kak Angga datang dan duduk di antara penduduk desa yang hadir. Sangat terlihat sekali kesedihan di mata Bu Jumi dan Bima dengan kematian Jaka. Tapi yang membuat aku bertanya, di mana mayat Paro dan anak buah Pak Guntur yang lainnya? Kak, kenapa hanya mayat Jaka yang terlihat? Paro dan yang lainnya gimana? Bisikku kepada Kak Angga. Iya ya, kakak juga berpikir gitu? Atau jangan-jangan mereka kubur sendiri tanpa penduduk desa tahu? Jawab Kak Angga. Di sudut rumah ini aku lihat Pak Guntur berbisik-bisik dengan dua orang laki-laki. Dari gelagatnya, apakah mereka membicarakan 5 anak buah mereka yang hilang tanpa kabar? 5 mayat itu kami tumpuk dan kubur di satu lubang di samping kuburan Karami. Tidak jauh dari Pak Guntur berdiri, aku juga melihat Pak Jeki, kepala desa. Dia melangkah mendekati Pak Guntur dan juga ikut berbisik-bisik, seperti membicarakan hal yang penting. Aku dan Kak Angga terus memperhatikan gelagat mereka. Kak, itu yang namanya Jeki, kepala desa yang tujuan utama aku ke desa ini. Aku menunjuk ke arah Pak Jeki. Oh, jadi dia yang membuat Rahmi mati bunuh diri? Bukankah dia yang ada di tepi sungai waktu itu? Kak Angga menatap Pak Jeki dengan tatapan dendam. Betul Kak, saat itu aku mau membunuhnya, tapi Bima keburu datang dan menghentikan niatku. Sepertinya kita bisa memancing bajingan itu. Saat di tepi sungai aku lihat dia menatapmu dengan tatapan nafsu. Aku menunggu saat bisa menyiramkan darahnya ke kuburan Karami. Ucapku lagi. Proses pemakaman Jaka sudah selesai. Para pelayat udah pulang dan rumah Bu Jumi udah sepi lagi. Aku dan Kak Angga ingin menghampiri Bu Jumi, seperti juga merasakan kedukaannya. Tentunya semua hanya berpura-pura menghilangkan jejak. Jaka anakku, tangisan Bu Jumi sambil memeluk foto Jaka. Tenang Bu, Bang Jaka udah tenang di sana. Bima berusaha menenangkan ibunya. Tante, kami ikut berduka, kataku dan duduk di sampingnya. Kay, anakku udah tiada, anakku. Bu Jumi terus menangis. Bu Jumi, Pak Guntur, apa yang kalian rasakan sekarang itu juga yang aku dan ayahku rasakan selama ini. Bahkan hampir setiap malam kami tidak bisa tidur nyenyak dan terus bermimpi tentang kematian Karami. Aku masih ingat saat kamu mendorong tubuhku menjauhi Karami yang udah bugil ditonton warga desa dan tanpa rasa kasihan. Saat itu air mata kalian adalah kebahagiaan di diriku. Aku berhasil membalaskan sebagian kecil dendam ini. Pak Guntur dan Pak Jeki, tunggu pembalasan dariku. Sabar Tante, sabar. Ucapku mencoba memeluk Bu Jumi, sesaat menenangkan. Oke, Angga, terima kasih telah berkunjung ke rumahku. Saat seperti ini kami sangat butuh perhatian. Ucap Bima. Keluarga ini udah seperti keluarga baru bagi kami, Bima. Jawab Kak Angga. Angga, aku senang melihatmu di sini. Bu Jumi menatap Kak Angga meskipun air matanya belum kering. Tante bukan orang lain bagiku. Jawab Kak Angga menatap Bu Jumi seperti menebar pesona. Bu Jumi pun membalas dengan senyuman sambil menyeka air matanya. Kak, boleh aku numpang ke kamar mandi? Tanya aku kepada Bima. Boleh, ayo aku antar. Jawab Bima. Udara dingin membuat aku selalu ingin buang air kecil. Desa yang indah tidak seindah penghuni rumah ini. Semuanya palsu dan bersarang kejahatan seperti manusia berwujud iblis. Aku dan Bima menuju ke kamar mandi di dekat dapur. Sangat terlihat Bima menatapku dengan cinta. Aku terus menampar senyuman manis, memikat Bima yang bisa aku jadikan senjata dan tempat bersembunyi dari kedok asliku. Bima, maafkan aku karena memanfaatkanmu. Ucapku di dalam hati. Aku tunggu di sini, Kay. Ucap Bima langsung duduk di kursi dapur. Oke, Kak.
Jawabku membuka pintu kamar mandi. Saat aku buka pintu kamar mandi, ada banyak tumpukan kain penuh dengan darah. Sepertinya Bima tidak mengetahui hal ini. Ini membuat aku enggan untuk masuk. Kenapa, Kay? Tanya Bima saat aku tidak jadi masuk ke kamar mandi itu. Ada banyak kain berdarah di dalam, Kak. Ucapku memasang wajah takut dan terkejut. Bima bangkit dari duduknya dan mendekat ke pintu kamar mandi. Waduh, itu pasti bekas punya Bang Jaka, jawab Bima. Setelah itu pintu kamar mandi ditutupnya. Kita ke kamar mandi lantai atas aja, Kay? Ajak Bima kepada aku. Aku menjawab menganggukkan kepala. Aku dan Bima menaiki anak tangga menuju lantai 2. Rumah ini cukup besar, tapi kamar mandi umumnya cuma 1 di lantai 1. Sekarang kamu ke kamar mandi itu aja. Bima menunjuk ke kamar mandi di sudut ruangan. Baiklah, Kak, jawabku dan melangkah ke kamar mandi tersebut. Aku ke bawah sebentar, Kay. Sepertinya kamu butuh minuman hangat. Ucap Bima melangkah turun. Oke, jawabku dan langsung menutup pintu kamar mandi. Aku sepertinya harus menghentikan aksi sementara. Keadaan sedang panas. Pak Guntur dan Bu Jumi pasti menyuruh semua anak buahnya mencari Ayu, Nirani, dan Bu Minten. Apakah mereka juga dikurung di kamar bawah tanah itu? Atau di gudang? Ingin menolong mereka karena aku takut namaku dan nama Kak Angga terucap dari mulut mereka. Ini sangat berbahaya. Selesai buang air kecil, aku keluar kamar mandi. Saat ingin melangkah menuruni anak tangga, langkahku terhenti mendengar suara pintu diketok dari dalam sebuah kamar yang paling ujung di lantai 2 ini. Tok tok tok. Rasa penasaran membuat aku mendekati pintu itu. Melihat kiri kanan, aku berusaha memastikan tidak ada orang lain yang melihat aku mendekati pintu itu. Buka pintunya. Aku terperanjat mendengar suara seseorang wanita berteriak agar dibukakan pintu. Dari suaranya aku kenal. Sepertinya itu adalah suara Bu Minten. Setelah aku berdiri di depan pintu itu, aku menempelkan daun telinga di daun pintu kamar itu. Bu Minten? Aku mencoba memanggil Bu Minten dengan suara pelan. Kay, tolong kami, jawab Bu Minten dari dalam. Iya, itu Bu Minten. Aku tidak salah lagi. Mereka mengurung Nirani dan Bu Minten di kamar ini. Rumah yang besar, berteriak pun mereka tidak akan ada yang mendengar, kecuali orang yang berada di lantai 2 ini. Tenang di dalam, Bu. Kecilkan suara kalian, jawabku dengan mata tetap melihat ke sekitar ruangan. Aku mengeluarkan pisau yang aku selipkan di sepatu, lalu mencoba mencongkel pintu ini untuk membuka pintu kamar. Dalam situasi sekarang mungkin Bu Jumi sedang lengah karena masih bersedih. Pak Guntur juga tidak terlihat di rumah ini karena tadi aku lihat dia pergi dengan Pak JK. Aku akan mencoba membukakan pintu. Kalian jangan ribut, ucap aku berbisik di balik pintu. Iya, Kay, tolong kami, suara Bu Minten sangat berharap. Sebelum aku berhasil merusak pintu itu, aksiku terhenti mendengar suara langkah seseorang menaiki anak tangga. Dengan secepatnya aku menyembunyikan pisau itu di sepatuku lagi dan berlari menuju kamar mandi. Aku secepatnya berlari menuju ke kamar mandi lagi yang ada di sudut lantai 2. Masuk dan mengunci pintu kamar mandi sebelum seseorang itu melihat aku di depan pintu kamar yang mengurung Bu Minten dan Nirani. Mudah-mudahan itu Bima, bukan Bu Jumi atau Pak Guntur. Suara langkah itu tidak terdengar lagi. Hening. Aku membuka pintu kamar mandi ingin keluar. Seolah-olah aku baru keluar dari kamar mandi ini. Oke? Pak Guntur terkejut melihat aku keluar dari kamar mandi. Ternyata orang yang tidak aku inginkan yang muncul. Dia seperti ingin melangkah menuju ke kamar di mana Bu Minten dan Nirani dikurung. Perasaan aku tidak enak karena aku takut dia curiga kalau aku mengetahui tentang dia mengurung Bu Minten dan Nirani di lantai 2 ini. Oh, Pak Guntur, sapa aku memasang wajah lugu. Pak Guntur mendekatiku. Sekarang kami saling berhadapan. Kamu kenapa di sini? Tanya Pak Guntur. Aku mau buang air kecil, Pak. Tadi kamar mandi di lantai 1 tidak bisa dipakai karena banyak kain yang menumpuk, jawabku polos. Ayah, ada apa? Tiba-tiba Bima datang dan berdiri di samping ayahnya. Ini Keke ada di sini, jawab Pak Guntur. Oh, aku yang bawa Keke. Tadi kamar mandi di lantai 1 penuh dengan kain kotor.
kata Bima menjelaskan. Kamu, kamu baru di sini? Tanya Pak Guntur lagi seperti menyelidiki aku. Baru, Pak, jawab aku singkat. Iya kan, Kak Bima? Jempolku agar Pak Guntur tidak curiga. Iya ya, jawab Bima. Ayo Kay, kita balik ke bawah, ajak Bima. Oke Kak. Aku menyetujui ajakan Bima. Permisi Pak Guntur, ucapku kepada Pak Guntur sebelum melangkah turun. Aku dan Bima turun ke lantai 1. Saat aku melangkah, Pak Guntur terus menatapku dan entah apa yang dipikirkannya. Kali ini aku merasa tidak enak dengan tatapannya. Apakah dia mulai mencurigai aku? Kak Bima, Tante, kami permisi dulu, ucapku setelah berada di lantai 1. Iya Tante, Bima, kami permisi dulu, lagian udah sangat larut. Timpa Kak Angga menyetujui. Baiklah, terima kasih atas semuanya Kak Angga, jawab Bima. Kalau kalian butuh bantuan jangan sungkan kabari kami ya, jawab Bu Jumi. Mudah-mudahan besok Tante merasakan lebih baik, ucap Kak Angga. Bu Jumi membalas dengan senyuman, meskipun matanya sempat menangis. Malam pun semakin larut, dan dingin udara menusuk ke tulang-tulang. Bu Jumi dan Pak Guntur tidak menunggu sampai besok agar mayat Jaka dikuburkan. Mungkin karena kondisi mayat berdarah menjadi alasan mereka. Kangga, aku tahu di mana Nirani dan Bu Mintan, kataku saat kami melangkah menuju ke rumah. Apa? Kamu tahu di mana mereka? Tanya Kangga meyakinkan diri. Iya, mereka ada di lantai 2 di sebuah kamar. Setelah aku buang air kecil, aku mendengar suara Bu Mintan, jawabku menjelaskan. Kita tidak mungkin menolong mereka saat ini. Sangat berbahaya karena Pak Guntur pasti menjaga ketat rumahnya. Tadi kebetulan Bima yang mengajakmu ke lantai 2. Apakah Bima tidak tahu kalau mereka dikurung di kamar itu? Kalau tahu kenapa aku diajak ke kamar mandi lantai 2? Aku juga tidak mengerti, Kay. Sepintas aku lihat Bima seperti tidak tahu tentang bisnis kejahatan orang tuanya dan kakaknya. Iya, Kak. Bima seperti pemuda baik-baik dan sangat bertolak belakang dengan Jaka. Tapi kamu tidak boleh anggap enteng Bima, Kay. Bagaimanapun juga dia anaknya Pak Guntur, kan? Ucap Kak Angga memperingatiku. Iya, Kak, aku akan hati-hati, jawabku. Suasana jalan sudah sangat sepi. Gelap malam, hanya sinar bulan purnama yang menerangi jalan. Kami terus melangkah dan ingin secepatnya sampai di rumah. Lelah sudah menyelimuti tubuh. Berhenti, Kay, ucap Kak Angga dan menarik tanganku agar kami bersembunyi di balik pohon tepi jalan dekat kali kecil. Ada apa, Kak? Tanyaku penasaran. Lihat itu. Kak Angga menunjuk ke depan tidak jauh dari kami bersembunyi. Aku melihat ke arah tunjukan Kak Angga. Tidak jauh dari kami bersembunyi, aku lihat Pak Jeki sedang berdiri dengan seorang laki-laki di tepi jalan sambil berbicara. Kak, kenapa kita harus bersembunyi? Tanyaku. Biar kita tahu apa yang mereka bicarakan, jawab Kak Angga. Kalau kita terus melangkah ke depan mereka akan diam dan kita tidak akan mendapatkan informasi, sambung Kak Angga. Kak Angga benar juga, ini kesempatan yang jarang ditemukan. Aku dan Kak Angga terus fokus dan mencoba mendengar percakapan mereka. Pak Kades, kami udah mencari kemana-mana, tapi gadis itu tidak ditemukan, ucap seorang lelaki kepada Pak Jeki. Aku heran, kenapa Jaka dan Baru bisa mati, padahal yang mereka lawan hanya wanita-wanita lemah. Ucap Pak Jeki menganalisa kejadian kematian Baru dan Jaka. Mungkin ada pelaku lainnya, Pak Kades, jawab lelaki itu. Pelaku lainnya? Siapa? Tanya Pak Jeki. Entahlah, tapi kita harus menyelidiki semua penduduk desa yang dirasa mencurigakan, Pak Kades. Aku ingin tahu tentang pemuda dan gadis yang datang dari kota itu. Peristiwa kematian Jaka dan Baro tidak lama semenjak mereka masuk ke desa kita, kata Pak Jeki. Tapi Pak, mereka terlihat tidak seperti penjahat, hanya gadis manja dan pemuda rumahan. Ya juga, gadis itu cantik dan polos, tapi apa salahnya kita menyelidiki mereka? Mana tahu ada seseorang di belakang mereka?
Aku dan Kak Angga saling bertatapan mendengar percakapan mereka. Pak Jaki dan laki-laki itu menaruh curiga kepadaku dan juga kepada Kak Angga. Ini akan menyulitkan kami. Sasaranku ada di depan mataku sekarang. Kak, mereka mencurigai kita, ucapku berbisik. Iya, kayak kita harus hati-hati, jawab Kak Angga. Tidak jauh dari arah kami berjalan semula, aku lihat Bima melangkah bersama Pak Guntur. Gawat, ada Bima dan Pak Guntur, ucapku melihat Bima dan ayahnya berjalan. Kita sembunyi di balik semak-semak itu, jawab Kak Angga. Aku dan Kak Angga secepatnya bersembunyi di balik semak. Dekat pohon kami berdiri, tepatnya di seberang kali kecil. Kalau kami tetap berdiri di balik pohon, Bima dan Pak Guntur pasti melihat kami. Kemana Bima dan Pak Guntur malam-malam begini? Baru saja kami berpamitan pergi dari rumah mereka. Sekarang mereka keluar jalan kaki dan sepertinya ingin menemui Pak Jaki, karena langkah mereka semakin mendekati Pak Jaki dan seorang laki-laki itu.